Perkenalkan, nama saya Albert Nervando Lesa, NIM PO 53032092011121, kelas PPNA tingkat 1, mata jarang patologi, kode mata kuliahnya W.D4.1.1.13. Dosen pembimbing Franciscus S. Onggang, Escape Nurse MSc. Tanggal 18 Maret 2021. Saya akan mempresentasikan tugas patologi saya. Demikian. Yang pertama, nekrosis. Nekrosis merupakan kondisi cedera pada sel yang mengakibatkan kematian dini sel-sel dan jaringan hidup. Nekrosis disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti infeksi, racun, atau trauma yang menyebabkan pencernaan komponen-komponen sel menjadi tidak teratur. Penyebab nekrosis. Yang pertama, faktor eksternal. Terdapat trauma mekanik, kerusakan fisik tubuh, kerusakan seluler, kerusakan pembuluh darah, efek ternal, suhu tubuh yang terlalu tinggi atau terlalu rendah menyebabkan gangguan pada sel yang berujung pada nekrosis. Yang kedua, faktor internal, yaitu gangguan trofoneurotik, kekurangan nutrisi dari saraf yang rusak di bagian yang terlibat, cedera, kelumpuhan pada sel saraf, enzim pankreas, yaitu lipase, juga menjadi penyebab utama nekrosis lemak. Yang berikut jenis-jenis nekrosis. Pertama, nekrosis koagulatif. Ada jaringan ginjal, jantung, kelenjar adrenalin. Yang kedua, nekrosis likuifaktif, infeksi bakteri dan jamur. Yang ketiga, nekrosis gangren, nekrosis koagulatif yang menyerupai jaringan termumifikasi. 4. Nekrosis caseus, merupakan kombinasi dari nekrosis koagulatif dan nekrosis likuifaktif yang disebabkan oleh mikrobakteria, yaitu jamur dan beberapa zat asing. Berikut contoh gambar di sebelah. Yang berikut pengobatan nekrosis. Yang pertama, debridement, penghilangan jaringan mati dengan metode beda atau non beda. Menghilangkan jaringan yang mati bisa dapat dengan memotong sebagian kecil kulit sampai melakukan amputasi pada anggota tubuh yang terkena. Obat-obatan. Trauma fisik, luka bakar kimia. Dapat mengonsumsi obat antibiotik untuk antiinflamasi untuk mencegah terjadinya peradangan dan infeksi bakteri. B. Obat anti racun. Bila nekrosis disebabkan oleh racun dari gigitan ular, maka konsumsi anti racun bisa dilakukan untuk menghentikan penyebaran racun dan obat antibiotik untuk penghambat infeksi. C. Antioksidan. Kasus iskemia, yaitu terhambatnya pasukan darah ke jaringan yang menyebabkan hipoksia dan produksi spesies oksigen reaktif atau ROS yang bereaksi dengan cara merusak protein dan membran, maka pengobatan dilakukan dengan memberikan antioksidan untuk menghentikan ROS. Yang kedua, hipertrofi. Hipertrofi adalah peningkatan volume organ atau jaringan akibat pembesaran komponen sel. Penyebab hipertrofi. Yang pertama, kardiomiopati hipertrofi, pembesaran jantung, sesak napas, kelelahan. Kedua, lemah jantung, detak jantung cepat, dan batuk, penumpukan cairan di perut. Yang ketiga, tekanan darah tinggi, asikomatik, muntah, sesak napas. Gambarnya ada di atas. Yang keempat, stenosis pylorus atau tidak seimbang cairan dengan elektrolit, muntah parah, letargi. Yang kelima, hipertrofi adenoid yang bertumbuh terlalu besar. Jenis-jenis hipertrofi. Yang pertama, hipertrofi otot, yaitu meningkatkan ukuran sel-sel otot. Yang kedua, hipertrofi payudara, kondisi langka yang menyebabkan payudara tumbuh secara tidak normal. Hipertrofi ventikular, yaitu pembesaran bilik kiri jantung. Yang berikut, hipertrofi klitoris adalah gejala
intraseksualitas karena klitoris membesar sehingga menyerupai penis. Pengobatan hipertrofi. 1. Kardiomiopati. Dalam kardiomiopati terdapat A. Beta blocker, calcium channel blocker, obat untuk ritme jantung, dan pengencer darah. Sebelahnya septal myectomy beda untuk menyingkirkan dinding otot jantung yang menebal sehingga aliran darah lancar. B. Ablasi septal non beda untuk menghancurkan otot jantung menggunakan alkohol melalui tindakan kanker. Yang berikut ICD mencegah detak jantung tetap normal dan mengurangi risiko kematian. D. Transplantasi jantung pada kasus kardiomiopati hipertrofi yang berat. Yang berikut mengatasi kardiomiopati hipertrofi. Yang pertama, melakukan olahraga berat. Yang kedua, mengonsumsi makanan sehat. Yang ketiga, mengendalikan berat badan. Yang keempat, mengurangi atau menjauhi konsumsi alkohol. Yang kelima, patuh dalam mengonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. 6. Rutin melakukan pencegahan bersama dokter. Ketiga, iskemia. Iskemia adalah kekurangan suplai darah jaringan atau organ tubuh karena permasalahan pada pembuluh darah. Yang gejala iskemia. Yang pertama, iskemia pada jantung, iskemia pada usus, iskemia pada otak, dan iskemia pada tungkai. Yang kedua, penyebab iskemia. Memiliki kondisi medis tertentu seperti penyakit diabetes, hipertensi, hipotensi, kolesterol tinggi, obesitas, gangguan pembekuan darah, anemia sel sabit, penyakit celiak, dan gagal jantung, kebiasaan merokok, kecanduan alkohol, penyalahgunaan nafsa. Penyebab iskemia memiliki kondisi medis tertentu seperti penyakit diabetes, hipertensi, hipotensi, kolesterol tinggi, obesitas, gangguan pembekuan darah, anemia sel sabit, penyakit celiak, dan gagal jantung, kebiasaan merokok, kecanduan alkohol, penyalahgunaan nafsa, dan jarang berolahraga. Pengobatan iskemia. Pengobatan iskemia untuk memperlancar aliran darah ke otot jantung. Yang kedua, pengobatan iskemia otak untuk mengatasi gumpalan darah. Yang ketiga, pengobatan iskemia usus untuk memperlebarkan pembuluhan darah atau angioplasti dan pemasangan stent, operasi bypass atau endarterectomy transaorta untuk penghilang plak pada dinding arteri. Yang berikut pengobatan iskemia tungkai. Untuk meredakan gejala pada iskemia pada tungkai, dokter dapat memberi obat yang meningkatkan aliran darah dan ke tungkai dengan cara melebarkan pembuluh darah. Yang berikut 4. Trombosit. Trombosit adalah kondisi saat jumlah keping darah atau trombosit rendah di bawah nilai normal. Trombosit berperan untuk menghentikan pendarahan saat terjadi luka atau kerusakan di pembuluh darah. Kurangnya jumlah trombosit dapat menyebabkan darah sulit membeku. Pertama, gejala trombositopenia. Mimisan, gusi berdarah, menstruasi yang lebih banyak dari biasanya, hematuria, BAB berdarah atau berwarna hitam, muntah darah atau berwarna seperti kopi. Contoh gambar darahnya di sebelah kanan. Yang berikut penyebabnya trombosit turun. Yang pertama, demam darah. Yang kedua, anemia. Yang ketiga, aplastik. Yang berikut leukemia. Dan yang terakhir, ITP. Penyebab trombosit turun sementara: preeklamsia dan sindrom HELLP saat hamil. Leukemia akut, efek samping obat kemoterapi heparin pil, kina, dan antibiotik, golongan sulfamida. Efek samping dari radioterapi, sindrom sindrom hemolitik uremik. Penyebab trombosis turun kepanjangan: yang pertama, kecanduan alkohol dalam jangka panjang. Kedua, penyakit liver. Ketiga, sindrom mielodysplasia. Yang berikut penyakit anemia aplastik. Yang berikut penyakit mie.
myelofibrosis. Yang berikut kelainan genetik seperti sindrom Wiskott allergic, dan terakhir trombotitopenic purpura. B. Pencegahan trombositopenia. Yang pertama, menghindari minum minuman beralkohol. Yang kedua, mendapat vaksinasi untuk mencegah beberapa infeksi virus yang dapat menurunkan jumlah trombosit, misalnya cacar air atau rubella. Mengikuti program pemberantasan serang nyamuk untuk mencegah demam berdarah, mencegah pendarahan akibat trombositopenia, antara lain dengan menggunakan sikat gigi yang lembut agar gusi tidak berdarah, menghindari aktivitas yang bisa menimbulkan cedera, misalnya bermain sepak bola. Yang kelima, emboli. Emboli adalah kondisi di mana benda atau zat asing seperti gumpalan darah atau gumpalan gas tersangkut dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan pada aliran darah. 1. Gejala emboli. Penyumbatan pada pembuluh darah di paru-paru, nyeri dada, sesak napas, batuk. Yang berikut, penyumbatan terjadi di otak dan mengakibatkan stroke, misalnya kelumpuhan anggota tubuh atau gangguan bicara. Penyebab emboli: 1. Gas, 2. Gumpalan darah, 3. Kolesterol, 4. Lemak, 5. Air ketuban atau cairan amniotik. Yang faktor yang meningkatkan risiko seorang mengalami emboli: 1. Kegemukan, 2. Berusia 60 tahun atau lebih, 3. Merokok, 4. Hamil. Gambarnya di sebelah. Pengobatan emboli: 1. Antikoagulan, mencegah terjadinya pengumpulan darah. 2. Trombolitik, adalah untuk meleburkan darah yang mengumpal. Yang ketiga, trombektomi, yang bertujuan meningkatkan gumpulan darah yang ada. Keempat, inferior vena cava atau IVC filter, untuk menyaring zat asing di pembuluh darah dan mencegah penyebar ke organ lain. Pencegahan emboli: 1. Rutin berolahraga. 2. Hindari dehidrasi dengan asupan cairan yang cukup. 3. Tidak merokok atau mengonsumsi alkohol. 4. Menerapkan diet dengan gizi seimbang dan menjaga berat badan ideal. 5. Menghindari duduk terlalu lama atau kurang aktif bergerak. 6. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dan 7. atau terakhir, hindari menggunakan pemakaian ketat atau pakaian ketat maksudnya. Yang berikut, atrofi. Yang keenam, berkurangnya ukuran suatu sel atau jaringan akibat berkurangnya liostensi sel sehingga jaringan menjadi lebih kecil. Pertama, gejala atrofi yaitu penurunan beban kerja sel atau jaringan. Adanya penurunan beban kerja menyebabkan kebutuhan akan oksigen. Yang berikut, nutrisi berkurang yang menyebabkan sebagian besar struktur intrasel. Yang berikut, mitokondria. Yang berikut, retikulum endoplasma. Yang berikut, vesikel. Penyebab: 1. Mutasi dapat merusak gen untuk membangun organ. 2. Nutrisi yang buruk. Yang ketiga, sirkulasi yang buruk. Yang keempat, hilangnya dukungan hormon. Yang kelima, hilangnya pasokan saraf ke organ target. Yang keenam, jumlah apoplasi sel yang berlebihan. Yang ketujuh, penyakit intrinsik pada jaringan. Pengobatan atrofi: yang pertama, olahraga. Yang kedua, terapi fisik. Yang kedua, terapi ultrasound. Yang keempat, operasi atau pembedahan untuk memperbaiki bagian otot yang sudah terdeformasi. Yang kelima, perubahan pola makan biasanya direkomendasi untuk pasien yang mengalami atrofi karena kekurangan nutrisi. Pencegahan atrofi: yang pertama, berolahraga ringan secara teratur. Yang kedua, mengkonsumsi suplemen. Yang ketujuh, hiperplasia. Hiperplasia merupakan kelainan progresif yang ditandai oleh bertambahnya volume suatu jaringan atau organ tubuh akibat dari pembentukan atau tumbuhnya sel baru sehingga jaringan atau organ tubuh tersebut membesar. Jenis-jenis hiperplasia: yang pertama, hiperplasia fisiologik. Dalam hiperplasia fisiologik terdapat hiperplasia
hormonal. Yang kedua hiperplasia endometrium atau perempuan punya. Yang kedua hipererik kompensatorik. Yang pertama hipetektomi, yang kedua hiperplasia patolo. Contoh gambarnya ada di sebelah kanan bawah. Gejala hiperplasia. Yang pertama siklus menstruasi tidak teratur, yang kedua tidak haid dalam jangka waktu lama, yang ketiga polimenore yaitu menstruasi terus menerus, yang keempat sakit kepala, yang kelima mudah lelah, yang keenam mandul, yang ketujuh anemia. Pengobatan hiperplasia. Yang pertama diobati oleh dokter ahli kandungan, yang kedua preparat progentin, yang ketiga melakukan tindakan kuretase, keempat operasi rahim. Yang berikut pencegahan hiperplasia. Yang pertama berkonsultasi dan kontrol urin ke dokter jika perlu mengonsumsi obat yang mengandung estrogen. Yang kedua menjaga berat badan ideal. Yang ketiga jika memiliki kelebihan berat badan atau obesitas, melakukan diet dan aktivitas fisik yang teratur untuk menurunkan berat badan. Yang kedelapan metaplasia. Metaplasia adalah perubahan sel matur jenis tertentu menjadi sel matur jenis lain. Ini berarti keturunan dari sel induk yang sedang membelah dikhususkan menjadi jenis lain. Penyebab metaplasia. Yang pertama iritasi asam pada GERD. Yang kedua iritasi asap perokok dihentikan. Itu terdapat gambar di sebelah kanan bawah. Gejala metaplasia. Yang pertama metaplasia kelenjar di esofagus. 1. Adanya reflux makanan. 2. Asam lambung. 3. Daerah kerongkongan. Yang keempat penyakit GERD atau gastroesophageal reflux disease. Yang terakhir saluran pencernaan. Kedua metaplasia kelenjar di faring. Yang pertama asap rokok yang dihirup perokok akan menyebabkan metaplasia sel squamosa. Yang berikut asap rokok berupa hidrokarbon polisiklik. Yang slide terakhir pencegahan metaplasia. Yang pertama 1. Menjaga pola makan, yang kedua mengkonsumsi makanan yang nabati, yang ketiga buah-buahan dan sayur segar, yang keempat mengurangi asupan garam, yang kelima mengurangi makanan yang cepat saji, yang 6. Berhenti merokok. Pengobatan metaplasia. 1. Amoxicillin. 2. Metronidazole. 3. Clarithromycin. 4. Tetracycline. Sekian dan terima kasih.